Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, itu bisa dua pekan ya, ada 1 bulan gitu, nggak sembuh-sembuh. Tapi kalau mau pakai wo keren, ya paling lama lah 1 hari, 2 hari gitu. Saat itu kan udah berusaha kan, wo keren senyum gitu, walaupun nanti mencerna dulu apanya yang keren kayak gitu kan. Kata Ustadz Nas kan seperti itu ya. Tapi setelah itu akhirnya ketemu, oh iya ya, yang keren ini nih kayak gitu kan. Memang iya, aku akhirnya bisa belajar banyak gitu ya. Alhamdulillah. Nah, pada malam hari ini, teman-teman semua tidak mengurangi rasa semangat kita dalam belajar ya. Dan kita doakan Bunda Pita selalu dalam keadaan yang sehat dan selamat dimanapun berada. Sekarang ini masih menjalankan tugas ya, termasuknya juga berjihad ya teman-teman semua, karena bertugas di dalam pekerjaannya. Apalagi Bunda Tri boleh silakan, masih gendong boleh off kamera tidak apa-apa ya. Apalagi ini adalah untuk kebaikan kembali, dialirkan lagi ilmunya untuk anak-anak kita, anak-anak bangsa Indonesia di dalam dunia pendidikan. Nah, maka kita perlu dukung ya, minimalnya adalah dengan doa ya, dengan LUB terbaik ya. Insya Allah hari Ahad sudah bisa kembali bersama-sama dengan kita. Nanti kita jumpa lagi ada di terapi syukur sadar nafas ya, bareng-bareng kembali. Nah, kemudian yang ada di offline ya, saya mengadakan latih untuk bisa dalam kondisi duduk sikap sempurna gitu ya, karena kesuksesan itu harus dengan siaga ya, energinya siaga seperti ini kurang lebihnya ya, tegak, duduknya tegak gitu ya. Jangan senderan berusahanya, apalagi saat nanti membaca Al-Quran, saat kita melaksanakan ada terapi Quranic vibration ya. Di sana nanti kita akan merilis juga ya, kemudian menerima selapang dada, merasakan penuh bagaimana persoalan yang kita hadapi sekarang ini. Memakai ada bacaan Al-Quran pun kita rasakan penuh, tidak ada penolakan. Nah, kita berusaha nanti melepas perisai-perisai itu ya, seperti satu lembar demi lembar gitu ya, bersamaan bacaan-bacaan yang kita lakukan. Nah, pada malam hari ini saya akan sampaikan ada 3 tanda utama bagaimana kita menjadi orang yang ajaib, dan cara-caranya juga bagaimana agar kita nanti bisa terjaga keajaibannya. Nah, untuk itu teman-teman semua saya mohon untuk bisa share screen-nya, nanti mohon feedback-nya ya apabila ini sudah bisa terbacakah? Sudah kelihatan? Sudah. Sudah ya, tinggal diperbesar. Tinggal diperbesar. Alhamdulillah. Untuk materi malam hari ini memberikan motivasi kepada diri kita ya, agar kita terus terjaga keajaibannya. Apabila teman-teman yang sudah mengalami banyak keajaiban dan yang belum mengalami keajaiban nanti akan mudah mengaksesnya ya, mudah mendapatkannya. 3 tanda utama orang yang ajaib. Apakah itu teman-teman semua ya? Nah, ibadah-ibadah kita, puasa, sholat, umroh, haji adalah jembatan ya, agar kita bisa ada di satu titik apa namanya teman-teman, titik takwa ya, ada takwa di sana. Nah, takwa sendiri artinya apa teman-teman ya, secara pelajaran ada di SD, SMP, SMA ya. Takwa itu adalah menjalankan seluruh perintah Allah, kemudian meninggalkan semua larangan-larangannya. Apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Itu ternyata terlalu luas teman-teman semua kalau tidak dijabarkan lebih mendalam lagi ya. Akhirnya kita tahu, oh apa sih ya yang dilarang gitu ya, sampai dengan sekecil itu ya, seperti di dunia kuantum pun gitu ya, kan halus sekali, itu pun dilarang, jangan untuk suudon gitu ya. Itu kan kayak kelihatannya sih enggak berdosa ya gitu kan ya, karena kan di dalam enggak kelihatan gitu ya. Nah, pada saat kita ada di sekolah dasar mungkin ya, pengertiannya meninggalkan larangannya ya dosa-dosa besar aja gitu ya. Dosa-dosa yang tidak kelihatan, kelihatannya ya tidak begitu difikirkan gitu ya. Ternyata setelah dewasa, oh iya ya, ternyata seperti itu pun menjadi perisai yang sangat besar.
Nah, jadi teman-teman semua, pertanyaannya adalah dari sekian ayat, ada yang di Al-Qur'an ya, ada sekian surat, ada sekian ayat di Al-Qur'an. Ada berapa nih? Ada 6.236. Ada 6.236 ayat. Ya. Adakah yang tahu apa intisarinya? Ternyata apabila kita untuk mau menelisik intisari dari Al-Qur'an yang ada di dalamnya 6.236 ayat ini, intisarinya adalah 5 huruf itu, teman-teman, yaitu kata takwa. Untuk bisa terjaga ketakwaan kita. Nah, takwa adalah seperti ini tadi ya, teman-teman semua. Yang selama ini kita pahami adalah pengertian takwa, menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Ternyata memang tidak semudah itu apabila tidak disarikan. Tidak semudah itu keajaibannya bisa diraih karena ini terlalu luas gitu ya teman-teman semua ya. Nah, makanya malam hari ini untuk kita bisa lebih mendalam kembali sampai kemudian kita memperbaiki energi kita gitu ya, agar bisa kita mensarikan apa arti takwa tersebut. Ternyata arti takwa di atas, bila kita tarik kesimpulan teman-teman semua, ada 3 ciri yang menandai dia adalah orang yang takwa. Saya mengatakan di sini adalah orang yang ajaib gitu ya. Karena apa? Orang yang takwa ini yang memang benar-benar menjaga energinya, doanya, LOP-nya itu mudah sekali terwujud nyata. Jadi orang yang takwa identik dengan orang yang ajaib. Teman-teman semua ya, ada 3 tanda utama bagaimana dia menjadi orang yang ajaib, orang yang takwa di sini ya, yang betul-betul terjaga tuh energinya ya. Nah, di surat Ali Imran ayat 134, teman-teman semua, kita berkiblat ada di Al-Qur'an ya, bahwa orang yang bertakwa, orang yang ajaib adalah orang yang mau ringan berinfak, bersedekah, baik dalam kondisi yang terbuka, hati yang terbuka tersebut otomatis teman-teman, yang tadinya itu seperti tertutup, akhirnya bisa menggerojok deras masuk ke dalam. Saya banyak menjumpai ya orang-orang yang tadinya tidak mudah di ekonomi, tetapi di dalam tenaganya, di dalam ide-idenya, di dalam waktunya, dia itu mau berbagi, dia mau peduli gitu ya. Ada di mana? Ada di majelis misalnya ya, saya mengamati orang-orang yang memang mau peduli dengan orang lain gitu ya, padahal keuangannya terbatas tetapi mau peduli. Bunda, saya ajak tetangga saya ajak teman saya, tetapi di sini saya ikut mendonasikannya, ada finansial saya berikan, ada donasinya, memakai uang saya, alhamdulillah, insya Allah diganti. Tidak benar, esok harinya diganti dengan berlipat-lipat. Nah, ini contohnya ya, contohnya orang-orang yang padahal saat itu ya keuangannya tidak banyak gitu, tapi mau mengeluarkan 10.000, 20.000 ya untuk temannya yang memang datang ke majelis, tidak punya biaya gitu kan, akhirnya dibonceng lah, kemudian juga dibayarin lah seperti itu ya, karena kan memang ada donasi ya. Kalaupun tidak ada ini ya, apa namanya, donasi, misalnya dia tidak punya ya, misalnya mengatakan kepada saya atau izin sama saya pun tak persilahkan, bisa hadir. Tapi mereka semua yang sudah paham ilmu ini pada berebut ya, karena mau malam hari ini. Nah, pandai menahan amarah. Menahan amarah itu di awal ya, tapi kalau terus-menerus ditahan nanti tidak nyaman, menjadi sampah. Maka pada saat setelah ditahan, jangan sampai keluar amarahnya ke orang-orang ya. Nanti teman-teman bisa rasakan penuh, seperti praktek ada di terapi syukur ya, dirasakan penuh, disambut peristiwanya, disambut energi tidak nyamannya itu gitu. Kemudian dikontrol nih, dikontrol lalu diarahkan, alirkan, lepaskan. Nah, yang dikontrol apa saja nih? Emosinya, keinginannya, dan egonya ya, seperti ada di terapi syukur ya. Tidak mudah akan menjadi jiwa yang selesai kalau kita tidak mudah mengontrol emosi, keinginan, dan ego, teman-teman semua. Nah, jiwa yang selesai ini maksudnya adalah orang yang ajaib. Kita menjadi orang yang bahagia tanpa syarat di atas rata-rata.
Allah sampaikan di lanjutan suratnya ya. Wal kadhiminal ghaidho, dan orang-orang yang menahan amarahnya itu termasuk orang yang bertakwa, orang yang ajaib ya, orang yang sakti kalau saya menamakan ya, karena harusnya dia marah tapi bisa wow keren gitu, walaupun dalamnya wow keren gitu, tapi sampai enggak keluar marahnya gitu ya. Nah, bahasa sederhananya ya teman-teman semua, bahwa manusia itu sebenarnya tidak mempunyai persoalan dengan siapapun dan apapun kecuali dengan egonya sendiri. Saat ada tumbukan, kalau egonya naik, di sana terjadi pasti persoalan, teman-teman. Tetapi kalau egonya bisa dikontrol ya, di dalam kuantumnya dia bisa kendalikan, lalu turunkan egonya ya, turunkan garis kebenaran. Kemudian istighfar, astagfirullahaladzim, saya yang salah ya Allah, ampuni saya dan saya akan belajar lebih baik lagi. Bantu aku ya Allah untuk aku bisa memperbaiki diri dengan bahagia dengan petunjukmu ya Allah hari ini, esok dan seterusnya. Istighfar kembali. Kemudian ada stopnya itu baca lagi. Di mana? Di setiap selesai tahajud, atau misalnya belum sempat di setelah selesai sholat subuh. Kerjakan itu. Kenapa di 2 waktu itu? Nah, di 2 waktu itu adalah kondisi pikiran kita itu di kondisi theta sebenarnya. Theta kemudian menuju ke alpha. Sangat damai, sangat tenang, karena setelah tidur ya, di samping kita ada afirmasi, kita pun membersihkan ada perisai, yaitu dengan mengakui ada perisai di sana, mengakui ada mau bertobat ya, kemudian menurunkan garis kebenaran, lalu mohon untuk kekuatan ya dari Allah, itu lebih baik lagi, lebih mudah nanti melembut. Nah, turun garis kebenarannya di sana. Berapa kali? Kalau saya menamakan 100 kali atau sepanjang dari putaran tasbih itu. Lakukan teman-teman. Nanti sampai sudah melembut saat ada tumbukan. Sangat mudah sekali, wow keren. Sangat mudah sekali mendoakan orang itu. Dan disitulah kunci keajaiban loh teman-teman. Kunci keajaiban di situ. Saya menemukan banyak sekali peristiwa-peristiwa ajaib setelah saya mau menurunkan garis kebenaran. Harusnya saya di situ marah, tapi saya tidak marah. Harusnya di situ saya mungkin harus mengatakan lebih kencang lagi, lebih keras lagi, tapi tidak. Saya pilih diam, senyum, mendoakan, nanti sampaikan. Atau di sini untuk bisa menahan diri sejenak. Setelah itu tertata kata-katanya, kemudian nanti baru bisa disampaikan. Rasulullah sampaikan, la tahdab walakal jannah. Jangan marah, maka bagimu surga. Di mana? Di hadis Bukhari Muslim. Ini pelajaran anak SD teman-teman. La tahdab walakal jannah. Ini pelajaran di Raffi. Saat itu saya buka ya pelajaran dari SDIT. Masya Allah bagus-bagus ya. Ada tuntunan di sana untuk bisa menjaga amarahnya, jangan untuk meletup-letup. Nah, inilah ciri dari orang yang ajaib, orang yang bertakwa. Dia mampu untuk mengontrol emosinya. Nah, cara-caranya tentu ada step by stepnya ya, karena tidak mudah, tidak seperti membalikkan telapak tangan ya, harus ada proses ya, harus ada jam terbang untuk bisa benar-benar melembut ya saat ada mungkin hinaan, ada fitnah ya, kemudian ada tumbukan, agar egonya tidak cepat menaik. Kalau ego cepat menaik, di sana menjadi cepat tersinggung. Kalau orang cepat tersinggung, orang cepat meletup, orang cepat marah, perisainya tebal. Tidak mudah, air yang menggerojok dari langit yang berupa rezeki tidak mudah masuk ke dalam wadahnya. Maka yang tidak untung siapa? Tentunya adalah kita yang berperisai amarah tersebut. Bahkan amarah ini diteliti oleh para ilmuwan. Ternyata di sana pada saat seseorang ini marah, ya marah 5 menit, ya misalnya di sini marah 5 menit ya. Nah, kondisi tubuh itu melemah, ya kemudian suudon, ya berburuk sangka gitu kan, was-was. Ini kan membutuhkan energi yang besar yang harusnya untuk berkreasi, harusnya untuk bisa mengukir prestasi, tetapi habis untuk hal-hal yang di sini tidak baik. Untuk apa? Untuk amarah itu tadi, membuang energi baik teman-teman.
benar-benar kita harus berjuang untuk bisa wow keren gitu ya. Makanya kita gemar untuk berlatih. Nah, orang-orang yang bisa seperti ini nih mengontrol emosinya ya, kemudian keinginannya, keegoannya, maka nanti dia mudah mengalami keajaiban demi keajaiban. Tiba-tiba aja dapat ini, ujuk-ujuk mak penduduk itu tiba-tiba datang. Apa yang difikirkan, apa yang ada di batinnya, tiba-tiba berdatangan. Ini teman-teman semua ya. Tanda orang yang ajaib adalah yang kedua, mudah untuk menahan amarahnya. Lalu yang ketiga, nah ini yang paling asik nih teman-teman. Karena tidak semua orang bisa, tapi teman-teman semua di sini saya yakin bisa ya. Yang paling keren ya, setelah tadi bisa mengendalikan emosinya, mengendalikan keinginannya. Loh Bunda, berarti saya tidak boleh ingin? Boleh. Pakai LOP lalu TSL gitu ya. Yang paling asik di sini teman-teman, tanda orang bertakwa adalah orang yang pandai memaafkan kesalahan orang lain, bagaikan kayak anak kecil kembali. Saat ada persoalan itu tidak membekas ada di kuantumnya. Karena apa? Sudah memaafkan langsung di sana, sudah tidak ada kemarahan. Ya udah, itu hal wajar kok terjadi seperti itu gitu kan. Tidak mau dia ada kesalahan orang lain mengendap ada di pikirannya, tidak mau, karena itu sangat ya tanda kutipnya merugikan teman-teman, sangat merugikan. Jadi apabila ada orang yang mohon maaf ya teman-teman ya, bukan berarti kita wah dia berarti tidak berguna tuh ibadahnya, bukan seperti itu. Ini adalah untuk digarisbawahi. Apabila ada orang yang ritual ibadahnya rajin, dia ibadahnya tekun ya, tetapi ternyata dia masih ada bibit-bibit dendam, bibit-bibit tidak mudah memaafkan, maka dia belum sampai ke makom takwa nih teman-teman ya. Karena Allah sampaikan ada di sini, wal afina aninnas wallahu yuhibbul muhsinin, dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Kalau Allah sudah menyukai, apa aja yang diminta nanti akan diberikan. Memaafkan teman-teman. Kelihatannya mudah, saya maafin, tapi ternyata masih mengganjal gitu ya di dalam dada gitu kan. Ya prosesnya memang harus dijalankan gitu. Memakai apa nih? Contoh, buka perisai. Ya setelah itu turunkan garis kebenaran. Proyeksikan yang terbaik, karena seburuk-buruknya manusia pasti ada baiknya kok gitu. Kita harus ambil ilmu itu, kita harus ambil hikmah itu. Sebaik-baik manusia ada ketidaktepatannya, ada keburukannya. Nah, walaupun dia buruk, pasti ada kebaikannya. Kebaikannya di mana? Kebaikannya adalah untuk mengangkat derajat kita ke arah lebih baik lagi. Mental kita menjadi lebih meningkat lagi. Karena apa? Mudah memaafkan. Walaupun disakiti, tapi terus jalan, berarti dia kuat tuh orangnya ya. Walaupun dikatakan tidak baik, walaupun dia dihina, walaupun difitnah, tetap saja jalan kepada kebaikan, karena dia tidak berharap penilaian pada manusia, tapi hanya kepada Allah semata. Kekuatan ada di sana teman-teman. Ini ya, untuk kita mudah memaafkan. Nanti teman-teman semua mungkin ada tanya jawab ya, nanti saya jawab tekniknya bagaimana untuk bisa memaafkan. Tetapi kadang ada memang ya beberapa orang yang tidak mudah saat menyampaikannya ada di umum gitu ya. Maksudnya kayak saya misalnya memberikan ada arahannya, oh ini loh pakai cermin ajaib seperti ini, turun garis kebenaran, itu ternyata enggak ngeh gitu, enggak nangkep gitu. Ini memang banyak terjadi ya, enggak hanya di online, tetapi di offline juga sama. Nah, setelah bicara hanya 5 menit dengan saya gitu ya, dibagi alhamdulillah ada 2 orang, saya tidak sebut nama ya ibu-ibu di sini ya, karena di offline ada gitu ya. Di offline hanya dengan senyum toh gitu. Ayo pakai proyeksi, ini proyeksinya ya, ini layar, ini laptop gitu kan. Saya sampaikan kayak gitu. Oh iya ya Bunda ya, oh iya ya, istighfar terus orang, ya Allah saya yang salah, ya Allah yang saya yang salah. Tadinya menyalahkan terus ya ke suaminya, mohon maaf ya ibu-ibu di sini ya. Nggak ada di sini karena memang di offline, memang terjadi pagi-pagi sekali. Saya ingin berbagi ilmu gitu kan, akhirnya saya sampaikan seperti ini teman-teman. Jadi ada 2 takdir ya teman-teman ya. Takdir yang sudah tidak bisa
dirubah. Itu namanya takdir mubrol ya, seperti hari kelahiran kita ya, kemudian ada hari kematian manusia atau kita ya, kemudian apa nih, ayah ibu kita, jenis kelamin kita, itu sudah menjadi takdir yang memang tidak bisa dirubah. Tetapi yang kedua adalah ada takdir yang bisa dirubah gitu. Misalnya apa? Misalnya ya sebuah usaha ya. Nah, bagaimana agar tidak tutup, tidak bangkrut? Ini kan sebenarnya pada waktu tutup atau bangkrutnya itu gitu ya, atau misalnya dalam kondisi yang tidak jalan, kadang orang-orang ngomongnya gini, ya udah takdirnya kali gitu kan, udah nasibnya gitu kan. Kemudian misalnya seseorang ini tidak sehat ya, sering izin tidak masuk kerja gitu kan. Nah, kemudian mengatakan itu kan udah nasibnya Bunda, enggak, bisa diupayakan kok gitu kan. Ini bisa dirubah, jangan ngomong ini takdir yang mutlak enggak bisa dirubah, bisa gitu kan. Jadi teman-teman semua, kesehatan ya, kemudian ada finansial, bahagianya rumah tangga, itu termasuknya adalah takdir yang bisa dirubah, teman-teman semua. Kesehatan bisa kita rubah menuju ke tetap sehat gitu ya. Orang-orang yang tidak sehat, sering ada keluhan, itu kan termasuknya kan mempunyai nasib yang tidak baik atau takdir yang tidak baik ya. Tetapi bisa diupayakan dengan seperti ini pun ya, dari hal yang terkecil menjaga energi kita. Itulah juga sarana untuk kita bisa meraih keajaiban di kesehatan. Karena kesehatan kita itu dominasi ya, memegang peranan besar ya, terbesar ada di pikiran. Sekitar 75% ya sampai 90% itu memegang ada di pikiran. Kalau pikirannya itu bagus, pikirannya selalu positif ya, walaupun mungkin ada kurang positifnya, tapi kemudian nanti tarik positif kembali. Bismillah teman-teman, kesehatan itu bisa dijaga. Kesehatan itu bisa diraih teman-teman. Karena saya merasakan sendiri pada waktu sering radang, oh iya, saya ngoreksi, saya tuh kemarin sering seperti ini, saya sering seperti itu. Ternyata setelah berjalannya waktu, semakin berlatih, semakin belajar, semakin terus diasah, semakin banyak riyadhahnya, semakin paham, sampai yang sekecil ini gitu. Memakai cermin ajaib, ya kemudian memakai ada garpu talak, akhirnya paham, oh iya ya, kita itu harus menjaga tidak hanya kelakuan kita aja, perilaku kita aja, tetapi sampai energi yang seperti tidak terasa gitu ya, yang tidak terlihat gitu ya, yaitu pikiran kita kan kadang gitu ya, yang mereka semua itu patuh gitu ya. Duduk kita tuh ajaib teman-teman, duduk aja itu uang berdatangan kayak gitu, karena kita udah selaras dengan alam semesta. Kemudian doa-doa kita, batin kita itu mudah sekali tertangkap ke mereka gitu, karena kita sudah selaras, tidak sering menolak keadaan gitu ya, terutama adalah keadaan yang tidak menyenangkan. Mau kayak gini dengan marah gitu ya, jadi akhirnya seperti dipegang gitu. Dipegang apanya? Dipegang egonya gitu kan, nggak mau dilepaskan tuh ya, yang namanya benteng ya dari dalam diri ya, untuk menolak dari peristiwa itu gitu kan. Nah, maka terima. Caranya bagaimana? Seperti ini, kita hening gitu. Ini kan cara menerima sepenuh hati, terima apa adanya. Diri kita ada peristiwa apa nih, kita sambut ya. Kemudian nanti izinkan peristiwa yang terjadi itu jangan kita pegang terus. Artinya jangan kita ingat-ingat terus sedihnya, jangan ya. Jangan untuk kita ingat-ingat terus peristiwa tidak nyamannya, itu jangan teman-teman. Tapi izinkan untuk diterima sepenuhnya. Ya Allah, seperti ini nikmat sekali ya Allah, terima kasih gitu kan. Ini kan memperbesar mental kita teman-teman. Coba kalau seperti itu ya. Saya ada kejadian saat itu tidak nyaman dengan anak ya. Kemudian saya ambil air wudhu, saya sholat tobat. Rasa saya itu saya rasakan penuh sambil nangis, tidak terasa gitu. Ya Allah, seperti ini rasanya gitu kan. Mungkin saya dulu kali kayak gini sama ibu saya gitu kan. Akhirnya saya yang muhasabah diri gitu, merasakan penuh peristiwa itu. Berarti kita lari ke dalam diri, tidak kemudian menyalahkan keluar, menyalahkan anak, tidak gitu. Tetapi saya lihat ke dalam diri, saya ada apa ya? Ada endapan apa di dalam diri gitu ya, ada perisai apa, oh mungkin saya kemarin ngomong tidak baik sama orang, mungkin dulu kali saya juga kayak gini sama ibu saya, bahkan juga lebih tidak baik kali ya, kayak gitu. Tiba-tiba itu ego turun teman-teman, kemudian tidak menangisi peristiwanya, tidak ingat lagi peristiwa kena trigger oleh keluarga atau kena trigger anak, bukan,
tetapi kita menangisi diri sendiri yang saat itu mungkin kita zolim dengan orang tua, tidak baik sama orang tua, sama keluarga, gitu teman-teman. Nah, di saat kita mau turun egonya, bayangkan teman-teman, turun egonya berarti tembok tinggi itu telah menurun. Maka cahaya dari luar itu mudah masuk ke dalam diri kita. Cahaya itu apa? Cahaya itu hikmah. Masuk ke dalam diri kita mudah menembus. Tetapi saat kita menyalahkan orang lain, kita menyalahkan anak, kita menyalahkan keluarga, kita menyalahkan pasangan hidup, tinggi tuh bentengnya, meninggi, egonya naik, ya, garis kebenaran naik. Bahkan di situ kayak kokoh sekali. Saat ada cahaya mental kembali ke langit, tidak bisa masuk. Yang terjadi gelap gulita karena tidak ada cahaya yang masuk. Coba kalau kita turunkan. Nah, saat itu saya menurunkan garisnya. Oh iya, kali saya kayak gini nih, kayak gitu. Bener-bener sampai tiarap gitu. Dan peristiwa itu saya tidak menyalahkan anak, justru subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Engkau maha suci ya Allah. Anakku juga suci gitu. Anakku suci, anakku bersih. Dengan sucinya Engkau ya Allah, dengan sucinya anakku ya Allah. Berikan kepemahaman kepada anakku. Nah, baru minta 10%. Berikanlah kepemahaman untuk anakku bahwa yang dilakukan tadi sore tidak baik untuk dirinya. Selanjutnya, tidak baik efeknya ke orang tua. Ya Allah, sampaikanlah ya Allah. Nah, pada saat kita doa seperti itu ternyata sampai teman-teman. Langsung itu kayak sampai sekali. Esok harinya, tidak pakai lama teman-teman, tidak pakai 2 hari, langsung. Ya, langsung esok harinya datang mengetuk pintu dan proses di situ untuk menyelaraskan, minta maaf lah, saling memberi dan menerima. Masya Allah, keajaiban terjadi. Sampai dengan sekarang ini berubah luar biasa anak saya. Alhamdulillah. Dari hikmah itu teman-teman, saya turun garis kebenaran. Tidak menyalahkan anak, tetapi saya koreksi di dalam diri. Ini teman-teman. Maka rasakan penuh. Lalu setelah itu izinkan kita lepaskan, alirkan, biarkan dia terurai kebesaran semesta. Jadi jangan dipegang sakit hatinya, lepaskan bersama dengan membaca Al-Quran, bersama dengan terapi nafas. Kita hembuskan nafasnya, kita bayangkan seperti terurai, kita bayangkan seperti keluar, mengalir, kemudian ke semesta. Tidak ada di dalam diri kita lagi. Lalu apa yang terjadi? Kita kosong. Kalau sudah kosong ringan gitu ya. Lepaskan, alirkan. Nah, sesering mungkin kita untuk bisa RFS seperti ini, melepas ya. Sesering mungkin agar apa? Agar kita menyadari bahwa kita bukan emosi itu. Kita sadar bahwa emosi itu hadir di dalam diri kita dan kita bukan emosi itu. Kita menyadari bahwa emosi itu ada, tetapi kita bukan emosi. Ya, beda ya, seperti itu ya. Jadi nanti teman-teman mudah sekali melepas emosinya gitu. Tapi kalau teman-teman dia yang salah, ini peristiwanya, aku jadi korban, melekat tuh. Emosinya menyatu. Nah, kalau emosi menyatu di sana, perisai besar terjadi, cahaya tidak masuk. Yang ada teman-teman bingung selalu. Yang ada teman-teman gelisah. Yang ada teman-teman nanti menyalahkan keluar karena gelap gulita gitu. Gelap gulita kan keadaan panik. Marah-marah lah, ndak lapang lah kayak gitu. Rasanya orang dalam kegelapan gimana sih, kan takut ya, gelisah, ndak bahagia, sedih, merana, pengennya nangis, kan seperti itu. Karena apa? Dibuat sendiri sebenarnya ya. Nah, kita itu adalah bukan emosi itu. Kita itu adalah penduduk surga. Kita adalah ruang yang sadar. Nah, kalau sudah seperti itu mudah nih, kalau kita adalah ruang yang sadar. Kita kan penduduk surga, kita harus setiap saat bisa jaga energi bahagia. Untuk apa kita di sini? Bersenang-senang. Kena trigger pasangan hidup, ya udah, keren, kayak gitu aja. Ya, kali saya tadi kurang menyapa, mungkin saya tadi kurang menyenangkan penampilan wajah saya, mungkin tadi tidak nyaman di hadapan beliau. Ya udah, keren gitu. Nah, semakin sering kita menyadari bahwa kita bukan emosi itu, tetapi kita sadar bahwa memang emosi itu ada, ya kita juga bukan keinginan itu, tapi keinginan itu ada. Keinginan apa? Keinginan dihargai, keinginan untuk dimengerti. Lalu kita mundur nih,
kita lihat, oh itu ya keinginan aku kayak gitu kan. Jadi kita tuh enteng kalau kita mundur, keinginan ada di sana, nanti bisa kita arahkan untuk bisa keluar, merilis, bisa dia mengalir, menjauh gitu ya. Kita tuh bukan ego itu ya, tapi kita sadar ego itu kadang muncul. Nah, bisa nanti kita edukasi dia, kita bisa arahkan untuk mengalir ke pusaran semesta. Tidak ada di dalam diri kita. Walaupun nanti sesekali hadir, nanti untuk bisa dilepaskan kembali. Nah, sesering itu kita lakukan teman-teman, ya, otomatis semua kendala, semua persoalan, semua problem otomatis teman-teman terurai sendiri, terselesaikan dengan sendirinya teman-teman. Juga itu. Lama-lama nanti ketemu teman-teman, ya. Jadi dibuat enjoy. Nah, kuncinya menyadari lalu menerima sepenuhnya kenyataan hidup itu seperti apa sekarang ini. Yang masih ada utang atau amanah, ya sadari siapa dulu yang tanda tangan kan seperti itu. Ya, jangan marah ya dengan siapa nih lembaganya, mungkin dengan petugasnya, ya jangan gitu kan. Ya nikmati peristiwa itu, sadari penuh ya, rasakan sepenuhnya, lalu terima ya, diterima dan disambut gitu ya. Menyambut debt collector itu seindah menyambut menyambut siapa nih orang yang menyenangkan gitu ya, seindah menyambut orang yang akan membawa hadiah gitu kan. Hadiah apa? Hadiah kekuatan mental teman-teman semua. Karena apa? Ini menguatkan mental, nanti biar tidak seperti itu kembali, justru akan menjadi lebih sukses di saat berikutnya. Nah teman-teman yang masih mempunyai tantangan ya, ada di amanah, tenang teman-teman, itu menjadi ada ladang cara gitu ya, ada sarana untuk teman-teman semua naik kelas. Kenapa seperti itu? Karena teman-teman masuk nih, ada di kelas privat RFF LOP, privat untuk kita bisa merilis persoalan, kemudian bisa melangitkan doa-doa kita ya. Disadari teman-teman semua bahwa teman-teman itu bukan kesulitan itu, bukan dengan baik ya, kemudian anggota tubuh masih bergerak dengan nyaman, apakah itu tidak perlu disyukuri teman-teman? Apakah itu bukan hal yang sangat indah? Oh, penting sekali untuk disyukuri teman-teman, karena dengan anggota tubuh yang sehat, panca indera yang normal ya, bahkan baik, bahkan juga sangat membahagiakan di sana, tidak ada kekurangan suatu apapun, bisa bergerak di situ nanti mencari nilai tambah. Untuk apa? Membayar amanahnya, kan masih diberi modal. Modal apa? Modal gerak tubuh, modal gerak langkah, modal gerak pikiran kita, itu kan modal. Modal untuk menarik material yang ada di kuantumnya, tinggal LOP aja gitu ya. Nah teman-teman semua yang masih ada cicilan, kemudian bisa men-switch fokus ya di sana, bahwa teman-teman sekarang ini adalah jiwa berkelimpangan. Teman-teman sekarang ini tidak berfokus kepada cicilannya, tetapi berfokus kepada terima kasihnya. Coba bisa enggak teman-teman? Kalau teman-teman bisa berfokus kepada terima kasihnya, terima kasih kepada siapa? Kepada peristiwa itu, tentunya kan Allah yang hadirkan. Berterima kasih kepada siapa? Kepada lembaganya, kepada petugasnya. Terima kasih ya Allah, Engkau hadirkan solusi itu. Walaupun dengan ada pinjaman yang berupa seperti ini, seperti itu. Terima kasih ya Allah. Kalau tidak ada mereka, saya saat itu minta tolong sama siapa gitu kan. Walaupun ya di dalam otak kirinya gitu ya, ya itu kan aku membuat tidak mudah, tapi terima kasih dulu gitu loh. Terima kasih telah diberikan ada kesempatan di situ menyelesaikan ada tidak mudahnya saat itu. Walaupun sekarang ini carilah jalan keluar, bukan melalui hutang. Setelahnya harus ada kemajuan teman-teman ya, harus ada peningkatan dari cara teman-teman semua dalam menyelesaikan ketidakmudahan di kehidupan. Yakin bisa kok teman-teman, pokoknya di kuantum diterapkan. Saya selanjutnya setelah ini saya tidak ngamanah lagi. Saya justru nanti untuk bisa banyak sedekah, justru saya untuk banyak menabung dinar, justru setelah ini saya harus bisa setiap saat memegang ada finansial gitu. Agar apa? Tidak panik, tidak berpikir saya utang kemana ya, saya mau pinjam mana ya, ini siapa lagi yang bisa saya utang ini. Tidak berpikir seperti itu karena pegang di situ. Pegang apa? Pegang finansialnya, pegang uangnya gitu.
Teman-teman semua dengungkan aja di sini. Dengungkan. Di mana? Di kuantum teman-teman. Uang datang dengan mudah, uang datang dengan lapang, uang datang dengan mudah, uang datang terus mengalir seperti air zam-zam, terus seperti itu. Tentu ya dengan cara-cara Allah ya, bukan dengan cara-cara yang dimurkai oleh Allah. Seperti itu, tarik terus. Ya, bisa dengan bekerja, ya bisa membantu orang lain, bisa dengan berbisnis, kan seperti itu. Ya, bisa dengan terapi, ya terapi apa, pijit, bekam, bisa teman-teman. Dan teman-teman diberikan ada potensi, diberikan ada skill, ya, diberikan ada talenta di dalam tubuh teman-teman. Ayo gali. Di sanalah Allah berkomunikasi tentang rezeki finansial teman-teman. Ada di wilayah potensi teman-teman. Makanya wilayah potensi letaknya di mana? Di bawah sadar teman-teman. Istilah wilayah sadar teman-teman saat ini dengan apa? Dengan hal-hal baik seperti ini. Ilmu-ilmu magnet rezeki, kajian-kajian magnet rezeki, lalu riadohnya lama-lama menjadi habit karena diulang dan menjadi ada masuk ke bawah sadar dengan mudah karena dilakukan dengan terus-menerus, terulang dengan bahagia, ya, kemudian berjamaah. Itu mudah sekali masuk ke bawah sadar. Maka tak heran teman-teman setelah belajar di RFFLOP ya, dan apalagi ada di sadar nafas, karena kan masuk terus nih data baiknya. Selanjutnya banyak terjadi keajaiban. Karena apa teman-teman? Pikirannya sudah lurus. Yang mau resah di masa depan, enggak, saya yakin nanti akan ada pertolongan Allah. Yang mau galau dan sedih di masa lalu, tidak, saya enggak mau hidup di masa lalu. Sekarang saya sudah bersyukur, saya enggak mau masuk ke zaman jahiliyah lagi. Saya sekarang ini sudah bahagia. Kalau sudah seperti itu, sadari saat ini, sekarang ini, di sini saya sudah bahagia. Saya enggak mau kembali ke masa lalu. Sudah dijalankan. Apa kebaikan-kebaikan yang sudah kita terima sekarang ini, pakai jalan apa, kemudian kita ikhtiarkan lagi, kita kerjakan lagi, kita tambahin lagi, seperti itu teman-teman. Ya, baca Al-Qur'annya, kemudian belajarnya, ya kayak saya pagi, saya tambahin Asmaul Husna, semua anak-anak bimbingan saya kumpul, misalnya minggu ini ada di online, ya, kemudian minggu besok ya ada di Ruang Magnet Rezeki Center, saya namakan ini Ruang Magnet Rezeki Center gitu ya, dan SR12 gitu, ada di sini gitu, jadi bergantian gitu ya. Nah nanti untuk diikuti mungkin ada divisi lain gitu ya, karena ada divisi dari Mas Gilang dan divisi dari Pak Gadot suami saya. Nah divisi yang dari saya kumpulkan setiap pagi baca Asmaul Husna, Masya Allah keren sekali. Tambah lagi energi baiknya. Nah teman-teman coba ya, dengan siapa? Misalnya dengan pasangan hidup, dengan anak ya, dengan cucu, dengan menantu. Wah Masya Allah, jadi bahagia setiap saat. Ketika teman-teman menyadarinya keadaan dengan rasa syukur dan kemudian direfleksikan, terima kasih, baca sholawat, nyaman sekali ya. Tahajud nanti malam itu juga termasuknya kita melepas ya, hening, mengisi energi baik sambil melepas mungkin ada yang tidak nyaman. Lalu yang kedua, kita untuk selalu bisa ada di makom keberlimpahan, selalu TSL. Ya, selalu BTS. Nah, ya, selalu bersyukur, bahagia tanpa syarat di atas rata-rata. Senyum. 227. Nah, wajah kita menjadi cerah. Apalagi kulitnya sudah diberi ada salep gitu ya. Bukan salep ya, krim gitu ya. Krim DNA salmon gitu ya. Jadi glowing. Mana Bunda Primi ada enggak? Jadi glowing deh gitu. Dan ada Bunda Aat ya, Bunda Aat ada di ruang sebelah. Bunda Susan, aku senang lihat Bunda Susan. Kenapa Bun? Bunda aku percaya sekali, iya Bun, ini DNA salmon Bun. Mungkin air wudhu ya Bun, ya alhamdulillah bisa jadi Bunda gitu. Alhamdulillah Bunda, aku senang banget ya, alhamdulillah. Semoga jadi obat ya Bunda, kesenangan Bunda melihat aku. Alhamdulillah, kan bisa menyenangkan orang, berpahala ya teman-teman ya. Masya Allah, katanya lihat saya kok adem. Alhamdulillah Bunda, membuat Bunda menjadi sejuk ya Bun. Semoga jadi obat dan Bunda mudah sekali sembuh dari keluhan-keluhan tidak sehatnya. Alhamdulillah ya. Langkah yang ketiga yaitu tabungan semestanya kita harus cukup. Dari mana nih? Habluminallah, ibadah-ibadah kita, habluminanas, kebaikan-kebaikan kita kepada sesama. Maka tantangannya saat kita tertrigger, saat kita tersinggung, saat kita terkena, saat kita tertumbuk, bagaimana responnya? Menahan amarah dan
Wow, keren, lepaskan gitu ya. Walaupun tidak sesingkat itu ya, tapi kita prosesnya jalankan. Maka paham nih hikmahnya. Oh, ini ya. Akhirnya teman-teman, kita tidak menganggap tumbukan itu adalah musuh, bukan. Kita tidak menganggap orang yang menumbuk tadi adalah orang yang tidak baik, bukan. Gitu kan? Bukan. Tetapi justru menganggap mereka semua guru, menganggap mereka semua berjasa. Masya Allah, sudah bersih hatinya gitu ya. Nah, saat ketiganya nih teman-teman, semua kerjakan ya, dari sering-sering melepas emosi, RFF, kemudian TSL, stay ada di bahagia tanpa syarat di atas rata-rata, lalu menambah ada tabungan-tabungan kebaikan ya, membaca Al-Quran, dihayati, dicermati, diamalkan, kemudian baik sama orang, terus dilakukan nih teman-teman. Saldo yang ada di langitan itu semakin menambah, kemudian terkoneksi satu sama terhubung. Saldo di bank teman-teman menjadi gendut. Saldo ada di dompet teman-teman menjadi menebal. Mudah teman-teman. Kan doanya kan seling-seling mudah terwujud nyata, ya kan? Nah, saat kita selaras dengan semesta raya, selaras nih, ya misalnya pasangan hidup menumbuk nih, ya udah kita terima dulu, ya kali saya yang salah tadi ya, gitu kan. Udah ndak usah dengan megangin ini egonya ya gitu kan. Oh, aku harus marah nih pada suamiku. Enggak, kita lepaskan aja. Lepaskan penolakannya, sambut terima peristiwanya. Oh, kali saya ya yang enggak tepat. Ya udah, ya Allah, aku mohon ampunanmu ya Allah, aku janji untuk lebih baik lagi. Wow, keren, wow, keren, wow, keren, muliakan dia ya Allah, muliakan, bahagiakan dia ya Allah. Nah, udah enggak ada sakit hati lagi teman-teman. Selesai, kita menjadi jiwa yang selesai lebih cepat, lebih segera. Nah, saat teman-teman sudah selaras seperti ini nih, berlatih ya, dengan satu orang kan udah berlatih, nanti menular nih kebaikannya dengan orang lain, dengan yang lainnya, dengan yang sebelah sana, dengan tetangganya, dengan teman-teman yang lainnya, itu sama nanti seperti itu. Memuliakan, mendoakan, membahagiakan, ada ditumbuk, tidak membalas dengan keburukan, tapi dengan kebaikan, memberikan oleh-oleh, memberikan senyuman, memberikan doa terbaik. Maka teman-teman, tiba saatnya teman-teman duduk aja nih teman-teman, rezeki datang sendiri teman-teman, ngalir teman-teman, tinggal LOP aja. Sekarang saya bekerja keras gitu kan, buku data ditulis gitu kan. Sekarang ini ya, kemarin dan yang tadi saya bekerja keras, membanting tulang, tulangnya dibantingin gitu ya, membanting tulang, pergi pagi, pulang petang, tapi besok saya duduk aja di rumah, uangnya datang sendiri. Tulis aja kayak gitu, ayah bunda, tulis aja, bener, kejadian nanti, kejadian. Saya juga kayak gitu saat itu. Saya menjadi orang yang bahagia, banyak di rumah, banyak waktu untuk keluarga, tapi juga banyak uang berdatangan. Udah tulis kayak gitu kan. Nah, ternyata kejadian gitu kan. Wah, di rumah aja enggak pernah istirahat gitu. Jadi tiap hari itu udah mobile aja gitu, dari gudang timur, gudang barat gitu kan ya. Kemudian juga ada di ruangan ini, naik turun, naik turun. Alhamdulillah, selalu bahagia ya. Walaupun di rumah kelihatannya di rumah enggak pernah ya, yang namanya me time berlama-lama tiduran, enggak pernah gitu ya. Karena tugas ada terus, berjalan terus, bermagnet bismillah ya. Nah, teman-teman coba nanti praktekkan seperti ini. Terutama memang di ego itu teman-teman ya. Praktek ada di turun garis kebenaran memang tidak mudah, tapi itu memang kunci betul-betul kalau yang saya rasakan. Kalau kita sudah bisa tiarap nih, bisa turun gitu ya, sampai halnya maaf misalnya ya, menghina kemampuan kita. Ya, coba teman-teman pernah enggak dihina kemampuannya? Egonya biasanya kan naik tuh, ya. Tapi saya enggak, saya berusaha. Silahkan kalau ada yang mau di sini, enggak apa-apa. Tolong ya, aku dilihat dulu bacaannya, sudah betul apa tidak, gitu kan. Sudah betul apa belum, jadi jangan ditinggal gitu. Atau jenengan aja yang di sini yuk gitu kan. Aku jadi pendengar itu malah aku seneng kok gitu kan. Udah aku tiara bener-bener gitu. Wah, yang lain udah terima, udah aja. Enggak apa-apa, gantian yang lain gitu kan. Siapa tahu ada yang pengen di sini kayak gitu kan. Enggak, ya pengen banyak, tapi kan kemampuan belum tentu bisa kan seperti itu. Bukannya saya meninggalkan jenengan semua, tidak. Saya tetap ada di sini gitu.
Tapi kalau misalnya ada yang mau dan memang pantas, saya benar-benar kok mau bergeser, enggak apa-apa. Saya yakin di tempat yang lain itu nanti juga saya disambut dengan bahagia gitu kan. Karena sayanya udah bahagia, jadi ketariknya nanti juga kebahagiaan gitu ya. Nah di sini teman-teman, saat kita udah praktek dengan selaraskan diri kita dengan semesta raya ini ya, yang tidak menolak ya, tidak memegangin ketahitannya, memegangin kemarahannya, tapi alirkan, lepaskan seperti air yang mengalir ya, yang ada di sungai gitu ya. Kemudian jernih airnya, duduk aja nih teman-teman. Rezeki datang dengan sendirinya. Tugasnya bagaimana? Tugas kita adalah hanya buka perisai. Bersihkan nih ada yang di dalam diri kita apa? Di dalam kuantum kita, pikiran, perasaan, dan hati. Bersihkan selalu. Jangan lari keluar saat ada persoalan. Jangan melihat keluar, tapi melihatlah kembali ke dalam diri. Gitu teman-teman. Ada apa di dalam diri saya? Lihat ya, kembali ke dalam diri. Agar apa? Mudah membersihkan. Kalau kita lihatnya keluar, mana bisa? Kita mau bersih-bersih enggak juga bersih dalamnya karena enggak dilihat. Mata kita enggak melihat ke sana, mata batin kita ya. Jadi kita maknanya tidak menyalahkan keluar, tapi kita buka tangan ya untuk kebaikan sesama kita, kebaikan seluruh alam semesta raya ini. Nah, jadi teman-teman semua, pada saat kita telah membuka perisai, kemudian menjadikan diri kita saluran kebaikan untuk orang lain, otomatis teman-teman butuh apa? Materi, finansial akan berdatangan. Nah, di sini materi dan finansial yang berdatangan ke Bapak Ibu adalah bukan tidak diperlukan di dalam spiritual kita, diperlukan teman-teman. Karena apa? Pada saat kita spiritualnya baik, kemudian kita bermohon ada materi atau finansial, di sanalah ada komunikasi atau bahasanya Allah yang menunjukkan kasih sayangnya. Nah, apalagi ya teman-teman, dari materi dan finansial itu dipergunakan pada jalan kebaikan, pada jalan kebajikan, maka itu terus mengalir keberkahannya ya. Ada yang kemudian dialirkan membuat masjid, membuat rumah tahfidz, membuat ada pesantren, Masya Allah luar biasa ya. Yang sudah seperti itu saya ucapkan selamat ya. Kemudian misalnya belum ya, dari hal-hal yang ringan dulu ya, seperti halnya itu tadi ya, memberikan ada bantuan-bantuan orang yang mau belajar gitu kan. Itu kan kita memberikan berkah untuk orang lain ya. Nanti ada SHMR memberikan ada bantuan siapa yang mau belajar gitu ya, kita peduli, kita ajak gitu ya. Kemudian di tanggal ini teman-teman ya, nah mohon maafnya ya, di tanggal 15 Juni nah ini nanti akan ada istilahnya di sini aplikasi dari, walaupun Magnet Rezeki kan sudah ada produknya ya. Di sini misalnya teman-teman mau menambah produk ya, halal-halal saja. Ini memang saya sampaikan ya, ada di offline kemarin. Nah, tanggal 15 itu ada BOSR 12 Business Opportunity ya, kurang lebih gitu ya kalau singkatannya ya, SR12 Akbar ya, ada di SHU Group. Nah, kalau enggak muat karena pesertanya banyak, alhamdulillah nanti di sebelahnya ya, di SDIT ya, kalau nanti pesertanya ratusan ya, karena memang ini peminatnya banyak sekali, alhamdulillah banjir hadiah gitu ya. Nah, teman-teman yang dekat ada di Batang, Pekalongan, Pemalang, nah silakan untuk merapat ya, karena energi kita setelah besar nih teman-teman ya, kita arahkan untuk kemana ya, jual dinar gitu ya kan, untuk perbaikan finansial kita juga gitu ya, untuk menabung. Nah, kemudian untuk ada bisnis-bisnis teman-teman atau pekerjaan teman-teman yang sebagai perawat, yang mungkin sebagai guru gitu kan, itu teman-teman aplikasikan di sana gitu ya. Nah, kemudian misalnya akan tambah lagi karena kan sesuai dengan LOP ya, mungkin ingin tambah finansialnya, pendapatannya, profitnya, nah bisa ada dengan jalur ini, ada bisnis ya dengan SR12 ini. Nah, nanti teman-teman bisa pelajari, maka nanti teman-teman akan tumbuh nih skill baru ya. Di bidang mana? Di bidang bisnis ya. Ini khususnya adalah di ini herbal ya, juga ada di kosmetik seperti itu ya. Semoga bermanfaat, karena memang saya LOP, saya bermohon kepada Allah, saya punya produk tapi kemudian memang belum bisa jalan karena pula itu kan dalamnya angin ya, bisa jalannya hanya di marketplace, dan alhamdulillah Allah tunjukkan ini ya,
Nah, alhamdulillah bisa jalan ya bersama dengan Siti MR yang lain ya, Bunda Prini dan lain-lain. Kalau hadir ada di sini ya, alhamdulillah. Nah, Bunda Pita, saya dan juga ada leader-leader dari pusat, insya Allah di tanggal 15 akan mengisi acara di sini. Yang saat nanti ya finansialnya kemudian membaik, ya otomatis nanti saya arahkan ya untuk bisa disimpan dalam bentuk dinar ya tentu ya akhirnya kembali lagi ya ke magnet rezeki karena adalah cara yang paling mudah saat kita menyimpan tapi juga duduk diam rezeki datang, yaitu dengan produk magnet rezeki ya dinar khairul razikin. Kalau misalnya yang kecil-kecilan ya MR Gold dulu gitu ya. Alhamdulillah demikian teman-teman semua. Nah, kita untuk bisa membaca Al-Quran ya teman-teman semua, karena kita akan riadoh. Nah, saat nanti membaca Al-Quran teman-teman semua untuk diperbaiki ya bacaannya, untuk dengan semangat, karena pada saat kita bagus dalam suaranya ketika membaca Al-Quran, maka kita akan tergolong orang yang ajaib, menjadi golongannya Rasulullah. Laisa minna man lam yatahonna bil Quran. Laisa minna man lam yatahonna bil Quran. Bukan termasuk golongannya Rasulullah, orang yang tidak membaguskan suaranya ketika membaca Al-Quran. Ini adalah peringatan ya, peringatan kepada kita untuk kita bisa menghargai Al-Quran itu, kemudian kita membacanya dengan suara yang bagus, agar kita menjadi golongannya Rasulullah. Insya Allah golongannya Rasulullah itu bagaimana? Yang selalu mendapatkan petunjuk. Terbukti ya teman-teman ya, saat kita membacanya dengan semangat, dengan jahar, dalam waktu yang tidak sebentaran, ternyata memang seperti mengikis ya, menyapu endapan-endapan emosi itu hilang dengan sendirinya, terurai gitu ya. Kembali kemana? Ke pelukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ke sana gitu, ke penciptanya gitu ya. Dan kita menjadi lebih lapang lagi, lebih bahagia, lebih sehat ya, lebih cerah. Kemudian besoknya alhamdulillah luar biasa, dahsyat gitu ya teman-teman. Alhamdulillah materinya sudah selesai. Kemudian kita bisa lanjutkan dengan riyadhah ya, di ruangan yang lebih dalam lagi, gua keajaiban di Quranic Vibration Al-Waqiah berjamaah. Terima kasih. Puja Jiwa.